Oke, selamat pagi mahasiswa semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, semoga di pagi yang cerah ini rekan-rekan semua eh, siap ya, siap dalam belajar, dalam situasi kelas daring ya. Kita pagi ini kelas daring, kemudian semoga semua bisa mengikuti dengan baik. Semoga semuanya bisa mengikuti kuliah ini dengan fokus dan saya harapkan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dalam situasi yang nyaman dan situasi yang enjoy untuk belajar itu. Jadi eh, sudah on cam semuanya ya hari ini ya. Jadi bagi yang belum on cam, silahkan bisa di on cam dulu kameranya. Kameranya bisa dinyalakan dan eh, bisa mengikuti perkuliahan daring pagi hari ini dengan baik. Oke, jadi mata kuliah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ragam dari warna begitu. Ragam dari warna baik dari nanti kita akan belajar sintetis maupun nanti ada warna-warna nabati. Jadi di mata kuliah pewarnaan batik ini, pewarnaan batik 3 SKS di pertemuan ketiga kita akan belajar dari eh, ragam warna yang biasa digunakan untuk proses produksi batik gitu ya. Pada datang Ruli. Oke, baik Ruli baru saja bergabung di ruang on cam. Belum kita masuk ke eh, teori ya, teori tentang ragam zat warna yang digunakan dalam proses pembadian. Saya ingin memberikan eh, semacam input dulu, refleksi dulu ya terhadap kalian agar semangat mengikuti perkuliahan ini. Jadi Anda yang nanti di masa depan akan menjadi seorang desainer batik, perancang batik, tentu harus memahami bagaimana tiap-tiap karakter dan bagaimana proses pembuatan dari eh, material warna batik karena ragamnya sangat banyak dan warna itu menjadi sangat krusial bagi seorang desainer batik begitu ya. Eh, Indah tidaknya, estetik tidaknya warna atau estetik tidaknya ya nanti itu tergantung pada komposisi serta proses pembuatan serta juga nanti teknikal yang digunakan dalam proses pembuatan atau peracikan warnanya gitu. Jadi saya harapkan Anda nanti bisa dengan serius, dengan fokus ya mengikuti mata kuliah atau teori kita pada pagi hari ini. Baik, eh, saya ingin memberikan kuis dulu untuk mengawali materi teori. Jadi, eh, sebelum masuk ke teori ya, mungkin kalian sudah sedikit tahu tentang zat warna batik yang biasa atau yang lumrah digunakan di dunia industri gitu. Silakan, ada yang tahu dan ada yang bisa menjawab. Nanti akan kami berikan poin dalam penilaian ini. Jadi, Jagat silahkan HP-nya ditaruh dulu ya. Jadi silahkan fokus dulu. eh Silakan. Jadi apa warna atau material warna yang Anda sudah pahami begitu atau Anda sudah kenal di dunia pembatikan yang eh, Anda ketahui? Silakan. Boleh sintetis atau boleh zat warna nabati. Jadi silakan jelaskan warnanya apa. Lebih baik lagi Anda tahu prosesnya seperti apa, kemudian karakteristik warnanya seperti apa. Silakan. Silakan bisa menjawab. Oke, Ruli, senyum-senyum sendiri itu mau menjawab. Silakan.
Baik, Pak Danang, untuk pewarnaan sendiri yang saya ketahui itu dari nabati itu atau pewarnaan alam itu biasanya eh, dia diambil dari akar, kemudian kulit kayu, terus dari kayunya itu sendiri. Ada juga yang dari daun. Biasanya kalau warna alam itu dia cenderung lebih muda atau lebih uh, tidak terlalu pekat, tapi tergantung dari pengunciannya. Ada beberapa penguncian yang bisa digunakan untuk pewarna alam, yaitu dengan tawas, dengan cuka, kemudian dengan tawas, cuka, kapur, dan juga satu lagi itu yang saya ketahui itu apa ya? Hmm, tunjung. Kemudian yang kedua pewarna sintetis yang saya ketahui itu ada tiga, kalau tidak salah ada indigosol, kemudian ada pewarnaan naptol dan juga remasol. Kalau untuk karakteristiknya itu untuk pewarnaan indigosol itu dia lebih cenderung ke warna-warna pastel. Kemudian ada pewarnaan remasol, dia cenderung lebih ke warna-warna yang cerah. Dan ada pewarnaan naptol, dia lebih cenderung ke warna-warnanya tuh yang lebih pekat. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Eh, Cukup komprehensif ya jawaban dari Ruli, sangat kompleks sekali. Ruli dari keluarga pembatik ya, kok bisa sangat paham dan sangat kompleks menjelaskan ya? Iya, Eh, Bukan, Pak. Kebetulan sudah mempelajari, bisa cukup tahu. oke ya. Jadi meskipun bukan dari keluarga pembatik ya, saya pikir penting bagi kita, bagi para mahasiswa untuk punya daya apa ya antusiasme untuk belajar ya, untuk ingin tahu ya. Jadi tidak harus menjadi seorang anak bos batik untuk mau tahu begitu ya, untuk mau tahu, untuk punya antusias semangat untuk mau belajar begitu. Oke, satu poin untuk Ruli ya. Oke, kemudian kita masuk kepada eh, materi kita pada pagi hari ini. Sudah ada di tayangan rekan-rekan mahasiswa semua. Sudah. Oke, ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar ragam warna beserta material yang mendukung di dalam material warna tersebut ya. Jadi apa saja zat-zat pendukung dalam warna tersebut begitu. Kita mulai dari eh, zat warna terlebih dahulu ya. Jadi pewarna batik ya itu secara pemaknaan secara definitif itu adalah warna tekstil yang dapat digunakan untuk memberi warna pada batik ya. Itu poinnya. Jadi zat warna tekstil yang dapat digunakan untuk memberi warna pada batik. Iya. Apakah ada zat warna tekstil yang tidak bisa diterapkan dalam teknik batik? Kira ada nggak? Coba mahasiswa. Itu kira-kira kalau tekniknya dipakai untuk proses pembatikan bisa nggak? Tidak. Oh, oke ya, itu salah satu contoh dari penerapan eh, warna yang tidak bisa digunakan pada metode membatik, gitu ya. Jadi yang perlu di-highlight adalah tidak semua jenis warna tekstil itu cocok untuk jadi warna batik. Jadi ada kriteria khususnya, setidaknya ada tiga. Ya, ini adalah proses pewarnaan batik dikerjakan tanpa pemanasan karena menggunakan lilin malam yang mudah meleleh. Jadi contohnya seperti Wenter tadi, Naptol Wenter. Jadi kalau misalnya Anda di laundry, Anda nanti akan menemui jasa
jasa naptol. Anda akan menemui jasa naptol dan itu akan berbeda dengan naptol AS yang biasa digunakan di proses pewarnaan batik. Kemudian lilin batik pada umumnya tidak tahan pada alkali yang kuat. Jadi material alkali ini menjadi salah satu faktor yang menentukan zat warna itu bisa digunakan atau tidak. Ini berkaitan dengan kimia ya nanti. Kemudian tidak semua zat warna tahan terhadap rebusan dalam air lotan gitu. Nah, ini juga poin gitu. Oke, jadi contoh ini adalah seperti pewarna makanan. Nah, pewarna makanan dia munculkan warna-warna tertentu. Tapi zat warna itu akan tidak cocok dijadikan sebagai pewarna batik ya, karena dia akan luntur ketika dia dilorot, kemudian juga dia tidak memiliki tahanan baik, dia memiliki ketahanan tempel di kain yang kurang gitu. Kemudian tadi sudah disinggung di awal dan juga disampaikan juga oleh Ruli bahwa secara garis besar warna di pembatikan itu ada dua, jadi ada zat warna nabati, kemudian ada zat warna sintetis atau zat warna kimiawi. Itu secara garis besar. Kemudian pembagiannya ada dua, jadi ada zat warna eh, sintetis kimiawi yang di situ ada indigosol, naptol, AS, remasol, Prussian pigment rapid, kemudian zat warna alam yang nanti akan diambil dari elemen-elemen di bagian tubuh tumbuhan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan Ruli juga di situ. Kemudian yang pertama untuk sintetis ya. Sintetis kita beranjak ke material naptol AS. Naptol AS itu dia termasuk develop azodise karena digabungkan atau dibangkitkan garam diazo, kemudian dia baru muncul serta bubuknya tidak mudah larut dalam air dingin. Makanya kemudian dalam eh, buatan atau peracikan dari warna naptol ini dia membutuhkan air panas gitu ya. Jadi untuk melarutkan, untuk mengaktifkan zat warna naptol ini dia membutuhkan air panas untuk bisa mengaktifkannya. Kemudian naptol anilid source ini telah ada dan diketemukan sejak tahun 1911 dan kemudian diproduksi massal oleh pabrik-pabrik cat di era hingga akhirnya eh, sampai pada Jepang dan Republik Rakyat Cina. Bahkan sekarang kalau kita lihat di pasaran itu akan ada dua varian jenis naptol yang ada di pasaran. Ada yang tahu tidak ini, mahasiswa? Dua varian dari negara mana saja coba? Yang mengamati kalau yang pernah belanja. India dan Jepang, Pak. Oke, oke, baik. Bagus ya. Jadi dari India dan Jepang itu memiliki dua kualitas yang berbeda. Jadi kualitas dari produksi negara Jepang itu dia memiliki warna yang lebih bagus dan eh, ketika digunakan dia minim untuk warnanya itu redup atau kalau orang menyebutnya kusam ya, kusam atau kemudian bladus gitu kalau bahasa lokalnya. Oke, next kita turun ke bawah. Sekitar tahun 1930 naptol AS sudah dipakai dalam pembatikan terutama dipakai oleh pembatik keturunan Cina di daerah pantai utara Jawa atau di daerah Pekalongan. Jadi Pekalongan sebagai wilayah pesisir dia tentu memiliki pengaruh perkembangan yang lebih besar daripada daerah daerah pedalaman seperti Solo dan Jogja. Hal ini karena arus perdagangan yang sangat pesat di daerah itu karena merupakan kota pelabuhan. Kemudian karakter naptol lekas diterima dalam pembatikan karena warnanya dapat menggantikan warna-warna batik sebelumnya. Jadi warna batik yang dia cenderung memiliki karakter yang soft, yang doff,
menggunakan warna-warna nabati jenis kayu-kayu soga itu bisa cenderung hampir mendekati. Jadi tidak sama. Saya bilang tidak sama, tapi dia memiliki karakter yang hampir mendekati daripada si warna naptol ini gitu. Oke, kemudian komponen naptol ini ada 4 ya, 4 men. Yang pertama naptol AS itu sendiri, kemudian TRO, kemudian caustic soda, kemudian eh, akan dibangkitkan dengan garam diazo. Jadi naptol AS itu dia memiliki 2 larutan utama. Yang pertama larutan naptol AS yang terdiri dari AS, TRO, dan caustic soda atau soda api. Kemudian larutan kedua ini adalah garam diazo yang dia berfungsi untuk membangkitkan pada warnanya. Kemudian ini komponen naptol AS. Coba dibaca Jagadita. 1. Natal AS. Natal AS saat ini dipasarkan secara umum berasal dari 2 negara, Jepang dan India. Masing-masing zat memiliki kode warna yang akan menghasilkan warna tersendiri sesuai gabungan dengan garam diazonya. Contoh kode warna adalah AS, ASD, ASG, ASLB, ASGR, ASBO, dan ASOL. Nomor 2, TRO atau Turkish Red Oil. Terbuat dari minyak jarak. Pertama, minyak jarak diproses pada suhu dingin, kemudian disabunkan dengan caustic soda. Di pasaran TRO terdapat dalam bentuk cair dan bubuk. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu adalah penjelasan singkat elemen-elemen yang digunakan dalam material zat warna AS. Jadi semacam ini bentuk naptolnya ya, bubuk naptolnya. Silakan Anda simak di layar Anda. Jadi dia berupa bubuk dengan warna-warna yang seperti itu. Dan warna dari bubuk itu nanti tidak serta-merta warnanya akan menghasilkan warna sesuai dengan bubuknya. Jadi kadang nanti akan berbeda. Jadi untuk membuat warna biru, bubuknya belum tentu biru seperti itu. Kemudian ini adalah tabel dari warna naptol ya. Warna naptol dengan kombinasi garamnya ya. Silakan Anda amati di layar. Jadi kalau misalnya nanti kombinasi SLB dengan eh, biru B, dia tidak akan menghasilkan warna biru, tapi hasilnya adalah warna tetap coklatan gitu ya. Begitu juga dengan naptol ASG dengan garam biru BB, dia akan cenderung warnanya ke warna orange gitu. Oke, dari warna naptol kita bergerak cepat ke warna remasol ya. Jadi remasol ini merupakan golongan warna reaktif yang dikeluarkan sekitar tahun 1957 oleh pabrik dari Jerman ya. Jadi kita eh, tahu dari sini ya bahwa Eropa itu menjadi pusat perkembangan warna-warna sintetis begitu. Kemudian karakteristik warna remasol itu dan memiliki hasil warna yang lebih lengkap atau varian warna yang lebih lengkap dari zat warna yang lain. Kemudian warna ini memiliki pasang cukup baik dengan konsumen yang memiliki selera warna menonjol dan menyala atau brilian. Jadi contoh warna remasol itu ada pada kanan layar Anda ya. Kemudian pada sisi bawah itu adalah penguncinya atau fiksasinya menggunakan larutan water glass gitu ya. Kemudian remasol ini dapat dilakukan melalui teknik colet atau dengan atau dalam tradisional digunakan jegol ya ataupun dengan cara celupan. Kemudian zat warna pengunci warna menggunakan water glass atau dalam kimia disebut natrium silikat dengan tingkat kekentalan tertentu. Jadi dalam pengukuran kekentalan dari remasol ini di level pengrajin itu kemudian menerapkan apa ya teknik yang saya pernah tahu dari pengrajin itu kentalnya
by feeling begitu, by perasaan gitu. Dan dikatakan bahwa kentalnya itu kental umbel gitu. Kental umbel artinya kentalnya itu seperti kentalnya ingus begitu. Kira-kira seperti itu kalau dari level pengrajin. Kemudian contoh varian kode warna yang ada di Remasol ini ada Turkish Blue G, kemudian Brilliant Green, Brilliant Yellow, Violet, Black B, Brown 3R, Brilliant Red, Brilliant Yellow FE. Kemudian kita dari Remasol bergerak cepat lagi ke zat warna indigo sol. Silakan dibaca Ruli. Indigo Sol disebut juga cat bejana larut. Solupat dies yang jika cat dioksidasi menghasilkan warna tertentu dengan bantuan nitrit dan asam. Larutan indigosol tahan terhadap garam dari air sadah dan tidak tahan sinar matahari serta uap asam. Suhu penyerapan optimal pada umumnya di suhu 20 sampai 25 derajat Celcius pada temperatur suhu tinggi 60 derajat lebih 60 derajat lebih akan cenderung tidak stabil dan terurai. Oke, terima kasih Ruli. Jadi Oke. indigosol itu salah satu zat warna yang ada jenis dari cat bejana larut ya. Dia nanti akan memanfaatkan atau memerlukan dari eh, oksidasi atau panas dari sinar matahari untuk mampu membangkitkan warnanya begitu ya. Beberapa pengrajin atau beberapa seniman batik kemudian akan menjemur karya batiknya yang menerapkan warna indigosa di bawah sinar matahari. Hal ini untuk kemudian menguatkan tampilan atau visual dari warna yang akan dibuat begitu. Jadi dijemur untuk bisa memaksimalkan hasil dari warna. Kemudian indigosol ini dia secara kode ya, kode warna atau kode obat yang ada di pasaran itu ada beberapa ya. Contohnya ada IB itu warnanya hijau, kemudian O4B itu warnanya adalah biru, kemudian IGK, IRRD ini yang cenderung ke arah kuning orange ya. Kemudian ada violet, arahnya ungu, pink air, kemudian IRK dan IBL yang dia arahnya ke arah abu-abu. Oke, takarannya seperti itu. Jadi takaran dari indigosol ini bukan tidak saklek seperti itu. Jadi nanti Anda ketika proses dalam studio melakukan proses pembadian, Anda bisa bereksplorasi, bereksperimen dengan resep-resep baru begitu ya. Jadi 8 gram indigosol, 10 gram nitrit, 100 cc air panas ini dia adalah resep yang kami ambil dari referensi. Jadi nanti Anda selain juga menyimak dari materi ini, Anda bisa juga menyimak dari membaca dari buku ya. Anda bisa membaca buku Seni Kerajinan Batik Indonesia karya SK Sewan Susanto ya. Jadi di sana menjelaskan banyak teori warna, percampuran warna, sejarah warna gitu. Jadi sebagai suplemen tambahan untuk pengetahuan kompetensi Anda nanti. Kemudian prosedurnya seperti ini. Jadi itu ya alur atau prosedur dari penerapan warna indigoso dan warna indigoso maupun warna-warna lainnya itu kadang tiap pengrajin nanti akan punya trik atau metode yang tersendiri. Seperti tadi menambahkan deterjen untuk proses pencoletan. Ini saya dapat juga di proses pembadikan di Bayat Klaten begitu. Jadi nanti kapan-kapan kita bisa studi banding, kita bisa kuliah luar kampus untuk mencermati bagaimana proses zat pewarnaan diterapkan di batik begitu. Kemudian terima kasih Sekar ya. Kemudian kita bergerak ke zat warna alam ya. Jadi zat warna alam ini dari
materi, lingkungan yang di dalamnya memuat tumbuhan dan binatang. Kemudian zat warna alam ini telah populer kira-kira pada abad ke-18 dan jauh sebelum itu. Karena salah satu dari kerajaan terdahulu yang ada di Indonesia itu diambil dari nama tumbuhan yang menghasilkan zat warna, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Yang dari tata namanya diambil dari kata tarum, salah satu zat warna batik yang menghasilkan warna biru. Kemudian dia memiliki karakteristik warna tersendiri pada tiap material bahan yang kemudian nanti ketika dikombinasikan dengan pengunci warna tertentu dia juga akan menghasilkan warna yang berbeda. Jadi misalnya sama-sama menggunakan material A dengan pengunci satu atau pengunci dua dia nanti akan kesan warnanya berbeda. Kemudian memunculkan karakteristik warna tersendiri pada satu jenis material. Untuk materinya cukup sampai di sini. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Silakan saya buka untuk sesi jawab. Saya buka untuk sesi tanya jawab. Ini pada sudah mandi belum apa semua? Apa belum ya? Kok kayak belum mandi? Sudah pada mandi ini apa belum ini? Belum. Astagfirullahaladzim, kalian ini kuliah itu harusnya itu sudah proper, udah siap mandi yang bersih, pakai baju yang bagus begitu ya. Tanda kalian mengikuti kuliah dengan baik. Jadi kalian eh, harus bisa memantapkan diri sebelum mengikuti proses belajar. Silakan ada pertanyaan. Nanti saya juga akan melempar kuis ke Anda. Dan tentu akan ada tugas nanti di akhir. Bagaimana caranya agar warna tidak luntur setelah proses pelorotan? Bagaimana warna tidak luntur saat proses pelorotan? Setelah proses Iya. pelorotan ya? Iya. Oke, pertanyaan bagus ya dari Sesyalta. Jadi luntur tidaknya warna itu tergantung atau krusial pada proses fiksasi atau pembangkitan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya pada kasus warna remasol, karena dia relatif cenderung udah luntur, warna remasol itu harus dipastikan kekentalan dari eh, apa namanya water glassnya harus tepat. Jadi dia tidak terlalu banyak airnya begitu ya. Jadi jangan ibaratnya kalau orang Jawa bilang jangan eman dan sayang untuk menggunakan banyak water glass gitu karena ketika nanti kamu irit-irit di water glassnya dia akan jadi warna itu tidak maksimal pengunciannya kemudian akan jadi mudah luntur dan mudah blaus atau warnanya akan cepat redup gitu. Itu Sesya ya. Jadi nanti hal yang paling krusial itu di proses penguncian. Saya kira di warna alam, kemudian juga di indigo sol itu nanti juga sama perbandingan air dengan air sir, begitu perbandingan antara pengunci misalnya tunjung dengan air bersihnya begitu. Jadi itu adalah hal krusial. Jadi jangan eman-eman material warna yang dipakai gitu. Oke, saya kira untuk pertanyaan sudah saya berikan. Kemudian untuk tugas minggu depan, saya ingin memberikan tugas kepada Anda untuk membuat desain motif untuk kita gunakan dalam eksperimentasi warna. Jadi silakan menyiapkan 10 desain alternatif yang nanti akan digunakan untuk eksperimentasi warna-warna tadi. Nanti minggu depan dibawa dalam ukuran kertas A4 ya. Boleh sketch dulu melalui pensil belum percaya diri gitu. Ada pertanyaan terkait tugas? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya bisa cukupkan kuliah kita pada pagi hari ini ya. Semoga kalian semua bisa menerima apa yang kita pelajari hari ini dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masa depan Anda semua, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa
Gitu, saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.